على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang ulama pernah mengatakan, famin a'zamin ni'am, maka sungguh merupakan nikmat yang sangat agung alal muslim, bagi setiap muslim, an yablughahullahu subhanahu wa ta'ala syahr Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seorang muslim tadi kepada bulan Ramadan, wa an yu'inahu ala adai wajibatih, dan Allah menolong dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, min siyami naharihi wa qiyami lailihi, baik dari puasa di siang harinya dan juga salat di malam harinya. Maka ini sungguh nikmat yang luar biasa besar. Insyaallah kita akan membahas suatu tema yang begitu penting. Tapi sebelum itu saya ingin nasihatkan satu kisah lagi terkait bagaimana kita harus benar-benar bersyukur di bulan Ramadan ini. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bali, yaitu ada dua orang dari Bani Bali, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamahuma jami'an, mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berdua ini masuk Islam secara bersamaan. Fakana ahaduhuma asyadu ijtihadan minal akhar. Di antara dua orang yang masuk Islam bersamaan ini, yang satu itu sangat ijtihad, sangat bersungguh-sungguh. Fagozal mujtahidu minhuma fastushida, sampai dia berperang bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, sampai yang satu ini mati syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Yang satu orang lagi dia masih hidup 1 tahun setelah yang satu itu mati syahid, yang satu masih hidup 1 tahun, thumma tuwfiya, kemudian meninggal dunia. Qala Talhah faraitu fil manam, kemudian Talhah melihat di mimpinya, baina ana 'inda babil jannah, Talhah melihat di mimpinya di muka atau di pintu surga. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lil ladzi tuwfiya akhir minhuma. Dan Talhah kaget, yang pertama kali membukakan dan menyuruh dia untuk masuk surga adalah yang mati atau yang meninggal kedua, orang kedua, yaitu setelah 1 tahun orang yang mati syahid meninggal dunia. Thumma kharaja fa'adina lilladhi istushhida thumma raja'a ilayya. Kemudian satu orang lagi yang tadi mati syahid mengizinkan juga untuk masuk kepada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Fa kharaja wa raja'a ilayya faqala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kemudian orang yang kedua tadi mengatakan, keluar wahai Talhah karena engkau belum diizinkan masuk surga. Fa asbaha Talhah yuhadditsu bihin nas. Kemudian Talhah pun menceritakan kepada manusia, artinya menceritakan kepada para sahabat. Fa ajibu dzalik. Para sahabat keheranan bagaimana bisa orang yang meninggal 1 tahun lebih lama dari orang yang mati syahid tadi bisa masuk surga duluan. Fa'ajibu. Ya, para sahabat keheranan. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Talhah pun menceritakan kisah ini, kisah mimpinya tadi, ya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsuhu al-hadits faqala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat engkau heran? Apa yang membuat kalian semua heran tentang kisah Talhah ini? Bahwa orang yang meninggal 1 tahun setelah orang yang mati syahid masuk surga duluan. Faqalu ya Rasulullah kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan thumma istushhida. Wahai Rasulullah, kami heran karena yang pertama kali meninggal ini dia mati syahid, sementara yang kedua dia meninggal 1 tahun setelahnya dan tidak mati syahid. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, wa dakhala hadzal akhiru jannah qablah. Ini para sahabat masih heran, kenapa yang mati atau meninggal 1 tahun setelah orang yang syahid tadi masuk surga duluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah dia hidup lebih lama 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah. Qal, apa kata Nabi SAW? Wa adraka Ramadan. Dia yang 1 tahun itu mendapati bulan Ramadan. Masya Allah. Fasama, kemudian dia berpuasa di dalamnya, wasalla, kemudian dia salat di dalamnya, kada wa kada, dan ibadah-ibadah yang lainnya, min sajdatin fis sanah, dan sujud-sujud dia selama 1 tahun. Subhanallah. Qalu bala, iya wahai Rasulullah, kata para sahabat. Atas apa sabda Rasulullah SAW yang sangat sungguh luar biasa memotivasi kita untuk memanfaatkan dengan sungguh-sungguh bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh di antara kedua orang sahabat ini sangat jauh antara langit dan bumi. Subhanallah. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Ini sebuah isyarat kepada kita semua untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan, karena belum tentu kita akan mendapatkannya di tahun yang akan datang. Maka kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas suatu hal yang sangat penting untuk kita semua. Insya Allah menggugah untuk hati-hati kita semua, yaitu untuk mendidik keluarga kita dengan baik selama bulan Ramadan, dengan pembahasan kita mengenai Ramadan sebagai bulan pendidikan keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keluarga diartikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, beserta anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan ini untuk kita semua yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan ini untuk kita semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Apa seruan ini? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Nar, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan hijarah, dan batu. Ya, ini amat sangat mengerikan. Itu bahan bakarnya manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilad, dengan penjagaan para malaikat yang keras dan kasar. Syidad, la ya'sunallah, dan tidak pernah memaksiati Allah para malaikat tersebut. Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga Allah rahmati anda semua. Dalam kitab tafsirnya, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah tuntutan dan syarat keimanan. Yaitu dengan apa? Menjaga diri dengan apa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, menjaga diri dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga diri dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi sejauh-jauhnya sesanggup yang kita sanggup. Kemudian kata beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, membuat Allah ingin mengazab kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, serta menjaga keluarga, ibu, anak, dan kerabat-kerabat kita, mendidik, mengajarkan mereka terus-menerus untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mendidik keluarga kita tercinta dan anak-anak kita tercinta di bulan Ramadan ini, karena tidak diragukan lagi bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendidik keluarga kita tercinta. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendidik keluarga kita di bulan Ramadan adalah awalan, yang pertama, as-sabr, itu menanamkan kesabaran kepada keluarga kita. Nastati'u an nu'allima abna'ina as-sabr, kita bisa mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita tentang kesabaran min khilali hadha syahr, ya, dalam semua bulan ini, bulan Ramadan ini, bita'widihim 'ala siyam, dengan mengajarkan mereka untuk berpuasa, wa tawdihi anal imtina'i 'anil ju'i wal 'atash, dan menjelaskan kepada mereka bahwa menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tiwalin nahar, sepanjang siang Ramadan, yu'allimuna sabar, mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, ala ta'ah, tentang kesabaran apa? Terhadap taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama yaj'alana nash'uru bil fuqara, sebagaimana ini seperti kita menjadikan merasa bil fuqara, bagaimana rasa laparnya para orang-orang fakir yang belum makan, wal muhtajin, dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang bersabar. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguh hanya pahala orang-orang yang bersabar yang Allah tentukan, yang Allah kasih tanpa batas. Subhanallah. Thaniyan, yang kedua yang mungkin bisa kita ajarkan, kita didik bagi keluarga kita adalah tarabitul usrah wa silatul arham, menguatkan ikatan kekeluargaan dan silaturahim, menjaga kekompakan keluarga dan kekerabatan. Syahrul Ramadan fursatun li silaturahim, bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi keluarga untuk mengokohkan wa taqwiyatu tarabitul usrah, mengokohkan kekompakan keluarga. Fal usratu tajtami'u fil yawm marratan ala ma'idatil iftar, ya, karena di mana kesempatan di bulan Ramadan ini terbuka. Contohnya adalah kita sama-sama duduk ketika makan buka puasa bersama. Ini kesempatan untuk mendidik anak-anak dan keluarga kita. Wa ukhra fis sahur, kemudian duduk-duduk yang lain bersama dalam masalah sahur, itu juga sama-sama. Wa hadhihi fursatun 'azimah, ini juga kesempatan emas untuk liziyadati afradil usrah, untuk menyamakan persepsi keluarga, sama-sama untuk mendidik dalam kebaikan. Kabiran wa sagiran, baik yang gede, baik yang sudah dewasa, baik yang masih kecil, berkumpul bersama. Mimma yusa'idu tiflu ala taqwini syakhsiyah, yang membuat anak-anak kita bisa memiliki kepribadian sawiyah mutamasikah mahabbah, yang saling mencintai antar keluarga. Laju ta'awun wal musyarakah, di mana saling mencintai, saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling bekerja sama baik dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan menyambung tali silaturahim sendiri mempunyai keutamaan yang sangat besar. Selain keluarga yang semakin harmonis, dengan izin Allah akan mendapatkan keluasan rizki dan panjang umur. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ibnu Syihab qal, akhbirni Anas bin Malik, dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang ingin diluaskan apanya, rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, apa
kuncinya fal yasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah. Pengajaran ketiga atau pendidikan ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk keluarga dan anak-anak kita adalah ta'allaqul atfal bil masajid, yaitu mendidik anak-anak kita, keluarga kita agar terikat dengan masjid. Istihabu tifl lissalati bil masjid, kita harus mendorong anak-anak kita untuk bagaimana dia rajin salat ke masjid. Wal hirsu ala tashji'ihi, dan menyemangati mereka untuk memotivasi mereka listiraki fil mustabaqat ad-diniyah, untuk ikut serta dalam perlombaan keagamaan, perlombaan bagaimana salat berjamaah, kemudian tilawah dan lain sebagainya, allati tuqamu fil masjid, yang dilaksanakan di masjid, halaqah-halaqah dan lain sebagainya. Yamni fi nafsihi habbu dhahab lil masjid wa ta'allaqu bih, yang mengembangkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mencintai pergi ke masjid dan terikat dengan masjid. Subhanallah. Bahkan di antara orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yudhilluhumullahu fi dhillih, yang Allah naungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya siapa tadi? Yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Subhanallah. Di antara 7 golongan itu ada imamun adil, ada imam yang adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat dalam keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Rabi'an, yang keempat, pendidikan yang bisa kita lakukan baik untuk keluarga kita dan anak-anak kita semua, kaum muslimin rahimakumullah, apa itu? Muraqabatullah, yaitu mendidik keluarga dan anak kita untuk muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yata'allamu tiflu minas siyam kaifa yuraqibu nafsah. Anak-anak kita, keluarga kita mempelajari, belajar dari pendidikan puasa ini, yuraqibu nafsah, bagaimana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawm bainahu wa bainallah, karena puasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wala ahadun ghairallah yarah. Dan mungkin bisa jadi ya dia berbuka di mana dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahuinya, maka dia tidak mungkin mengkhianati itu. Dia tetap berpuasa walaupun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia berkeyakinan Allah Maha melihatnya. Fa kaifa yaltazimu bil imtina'i 'anil ta'am, bagaimana melatih dia untuk menahan rasa lapar, wasyarab, menahan rasa haus, pengen minum, wan nahar fin nahar, di siang hari Ramadan, ihtiraman li niyatis siyam, karena dia memuliakan niat puasanya karena siapa? Lillah, amamallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan an yukhallifa ma yaltazim, dan memberikan rasa takut kepada mereka ketika mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha yata'allamu dhabtun nafs, kemudian kita juga mengajarkan, bisa mendidik mereka untuk mengontrol diri mereka. Wa muraqabataha wal amanah ma'allah, kemudian muraqabatullah, merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa puasa hanya untuk Allah, dan Allah yang akan membalas ganjaran pahalanya. Hadis ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Masyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam, setiap amal anak Adam, lahu, bagi dirinya,
ila siyam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka sungguh puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan terkait hadis ini bahwa amalan-amalan telah terlihat kadar pahalanya, baik itu 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya, atau sampai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balasan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagaimana ayat Az-Zumar ayat 10 tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguh pahala orang yang bersabar adalah tanpa batas. Kaum muslimin rahimakumullah. Khamisan, yang kelima, pengajaran atau pendidikan yang bisa kita lakukan kepada keluarga kita dan anak-anak kita adalah qiraatul Quran wa ta'allaqu bih, yaitu mendidik, mengajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan fursatun 'azimah lil jami'i li ta'alluqi bil Quran. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan yang emas, kesempatan yang agung lil jami' bagi kita semua, li ta'alluqi bil Quran, agar kita terikat dengan Al-Quran. Tidak hanya sebagai pajangan, tapi kita baca, kita tadabburi, kita berusaha mengamalkannya. Inilah kesempatan emas untuk kita semua. Fanuhaddidu awqati asasiyah khilal yaumil qiraah, maka kita mengatur jadwal kita. Mengatur jadwal kita untuk apa? Khilalil yaum, ya, ayyaman ma'dudat, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang sedikit ini, di hari-hari yang singkat ini, di hari-hari yang terhitung ini, ayyaman ma'dudat, untuk apa? Lil qiraah, untuk membacanya, wat tadabbur fi kitabillah, dan untuk mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa indama yara tiflu abawayhi, jadi ketika seseorang anak itu melihat abawayhi, orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya, yaqrauna fi kitabillah, membacanya ketika di rumah, maka anak-anak itu akan melihatnya, kebiasaan orang tuanya ketika bulan suci Ramadan. Bagaimana yang tadinya mungkin sang ibu memasak di siang hari, mereka sibuk untuk membaca Al-Quran. Sang anak akan melihatnya. Sayakunu hadza dafi'un litifli, ini akan menjadi motivasi untuk anak, liqtida'i bihim, litaqalidihim, untuk mengikuti sang orang tua. Karena melihat orang tuanya membaca Al-Quran, anak-anaknya akan semangat untuk membaca Al-Quran. Wa fursatun lil walidaini li takhsisi waqtan, dan juga ini kesempatan emas untuk kedua orang tua untuk mengkhususkan waktu, yu'allimuna atfalihim, untuk mengajarkan anak-anaknya kaifiyah al-qiraah as-sahihah, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ini waktu yang emas, itu di bulan Ramadan. Wa tilawatah, kemudian bagaimana mengajarkan bagaimana cara membacanya. Wa qassasil qasas, menceritakan kisah-kisah ad-diniyah, kisah-kisah keagamaan. Wa qasasil anbiya, kisah-kisah para nabi. Wa qasasil Quran, dan kisah-kisah Al-Quran. Sungguh sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah setiap satu huruf 10 pahala. Subhanallah. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca kitab Allah maka dia mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10-nya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim aja berapa huruf, kalikan dan terus kalikan berapa banyak yang kita baca di bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian Al-Quran akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, maka Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi para pembacanya. Kemudian Allah muliakan Al-Quran, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat orang yang dekat dengan Al-Quran dan merendahkan orang yang jauh dari Al-Quran. Kemudian yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahib Al-Quran yang senantiasa menghafalnya, membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta taratil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia, fa inna manzilataka inda akhir ayatin tuqra biha, karena
di akhir ayat, tempatmu di surga kelak di akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah, ini sungguh mulia ya. Dari sebelumnya kita mendapatkan ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan membaca Al-Qur'an dapat ketenangan. Bayangkan kalau pahala-pahala itu mengalir ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, kemudian tergambar, mungkin kita akan semangat. Tapi ini gaib dan wajib kita imani. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyra amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan, kita wajib imani. Karena tidak, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, karena Rasulullah SAW tidak berbicara atas hawa nafsunya. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bayangkan berapa huruf yang kita baca, berapa pahala yang terus mengalir. Yang ini harus kita imani. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani hal ghaib, dan kita mengimani pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sadisan, yang keenam, kaum muslimin rahimakumullah, tazhidu fid dunya wa syahwatiha wa targhibu fil akhirah wa na'imiha. Kita bisa mengajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk apa? Tazhidu fid dunya, untuk merasa zuhud di dunia, wa syahwatiha, ya. Karena kenapa? Karena ketika rasa lapar itu mendatangi kita, ya, ketika rasa lapar dan haus itu mendatangi kita, kita akan semangat untuk apa? Targhibu fil akhirah wa na'imiha. Kita akan semangat untuk mengejar akhirat dan na'imiha, dan kenikmatan-kenikmatannya, karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ketika bulan Ramadan nastati'u ta'limu al-atfal al-katsiri min al-qaim al-ijabiyah. Kita bisa mengajarkan mereka bagaimana ketika bulan Ramadan, apa itu min khilal iqtida bima yaf'aluhu al-kibar mithlu ka ikhrajis sadaqat. Bagaimana kita mengajarkan zuhud kepada anak dan keluarga kita dengan mengeluarkan sedekah. Dengan mengeluarkan sedekah lil fuqara, untuk orang-orang fakir miskin. Kemudian apa lagi? Wa yat'amil masakin, memberi makan orang-orang miskin, bahkan memberi makan orang yang puasa, kita akan mendapatkan pahalanya sungguh luar biasa. Maka kita bisa mengajarkan keluarga dan anak-anak kita untuk semakin zuhud di dunia dan untuk semangat menghadapi akhirat yang kekal abadi. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, sabi'an, yang bisa kita laksanakan pendidikan untuk keluarga kita dan anak-anak kita di bulan Ramadan, ta'limu tifl qasas as-sirah an-nabawiyah wa qasas as-sahabah. Ini juga penting sekali. Yang ketujuh yaitu mengajarkan anak-anak kita dan keluarga kita tentang sirah nabawiyah. Pertanyaannya bagi diri saya pribadi dan Anda semua, sudah berapa kali kita menamatkan sirah nabawiyah? Sudah berapa kali kita membacakan untuk keluarga kita? Sudah berapa kali kita membacanya bersama-sama dengan keluarga kita? Apa makna dan tujuan dari sirah nabawiyah? Siratun nabawi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ahamiyatun 'azimah, mempunyai keunggulan, tujuan yang penting ketika untuk apa? Fi tarbiyatil abna, untuk mendidik anak kita ala hubbullah wa rasulah, untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak ketika kita ceritakan tentang bagaimana kelahiran Rasulullah SAW, bagaimana ujian-ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sebelum beliau SAW diutus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sebelum lahir orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian di umur 2 tahun diasuh siapa dan sebagainya. Ini menjadikan anak-anak dan keluarga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sangat sabar terhadap kelakuan umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW melewati berbagai peperangan-peperangan. Ya, ini menjadikan keluarga dan anak kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika kay yatarabbil abna 'ala al-iqtida, dan juga membacakan kisah Nabi dan para sahabat agar keluarga dan anak-anak kita semangat untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting, di mana ya apalagi di zaman media sosial yang seperti ini, di zaman fitnah seperti ini, banyak anak-anak muda yang salah arah, tidak tahu idolanya siapa. Ya kalau bahasa kita di Instagram ada memfollow siapa. Ya, memfollow siapa, dia bangga dengan idolanya di dunia, mungkin sepak bola, mungkin artis dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Jangan sampai dia tidak bangga dengan idolanya yang sejati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah datang untuk kalian dari Rasulullah SAW tauladan suri, tauladan yang baik. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita salah memilih idola. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 176, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka mau berfikir. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya ingin simpulkan dari apa yang saya sampaikan kepada Anda semua kaum muslimin rahimakumullah. Semoga ini bisa diingat-ingat kembali dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fi syahri Ramadan fursatun 'azimah li tarbiyatil usrah wal atfal. Maka di bulan Ramadan adalah kesempatan emas, kesempatan agung untuk mendidik keluarga dan anak kita. Awalan as-sabr. Tadi kita ulangi lagi kesimpulannya. Awalan as-sabr, yaitu menanamkan kesabaran dan kecintaan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan tarabitul usrah wa silatul arham, menguatkan kekompakan keluarga dan silaturahim. Thalithan ta'allaqul atfal bil masajid. Yang ketiga yaitu bagaimana kita mendidik mereka agar terikat dengan masjid. Rabi'an muraqabatun wa dhabtun nafs, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan mengontrol diri mereka. Qiraatul Quran wa ta'alluq bih. Yang kelima, bagaimana agar kita mendidik keluarga kita agar bisa membaca Al-Quran dan bagaimana terikat dengan Al-Quran tersebut. Sadisan, yang keenam, tazhidu fid dunya wa syahwatiha wa targhibu fil akhirah wa na'imiha, yaitu mendidik mereka agar zuhud di dunia ini karena ini hanya sementara, wa syahwatiha, semuanya ini hanya sementara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibu fil akhirah wa na'imiha, dan memotivasi mereka untuk semangat mengejar akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Sabi'an, yang terakhir, ta'limu tifl qasasus sirah nabawiyah wa qasasus sahabah, yaitu mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita tentang pentingnya sirah nabawiyah dan juga sirah sahabah, sirah para ulama dan lain sebagainya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.